Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutmainah, kelas A, Prodi Bimbingan dan Konseling dari Fakultas Ilmu Pendidikan. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas yaitu hakikat pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa diharapkan mampu mendeskripsikan definisi pertumbuhan dan perkembangan, dan mampu membandingkan perbedaan pertumbuhan dan perkembangan, yaitu mampu menjelaskan prinsip-prinsip pertumbuhan dan perkembangan. Manfaat mempelajari perkembangan peserta didik. Kita akan mempunyai ekspektasi yang nyata tentang anak dan remaja. Pengetahuan tentang psikologi perkembangan anak membantu kita untuk merespons sebagaimana mestinya pada perilaku tertentu dari seorang anak. Pengetahuan tentang perkembangan anak akan membantu mengenali berbagai penyimpangan dari perkembangan yang normal. Dengan mempelajari perkembangan anak akan membantu memahami diri sendiri. Selanjutnya, pertumbuhan. Pertumbuhan atau growth cenderung bersifat kuantitatif dan berkaitan dengan aspek fisik, contoh berat badan, tinggi badan, dan volume. Selanjutnya yaitu perkembangan, merupakan pola gerakan atau perubahan yang secara dinamis dimulai dari pembuahan atau konsepsi dan terus berlanjut sepanjang siklus kehidupan manusia yang terjadi akibat dari kematangan dan pengalaman. Hurlok 1991, Rice 2002. Selanjutnya, perkembangan peserta didik. Perkembangan, perubahan sistematik tentang fungsi-fungsi fisik dan psikis. Perubahan fisik, hasil dari konsepsi atau ovum tambah sperma, interaksi, proses biologis dan genetika dengan lingkungan. Perubahan psikis, keseluruhan karakteristik psikologis individu atau perkembangan kognitif, emosi, sosial, dan moral. Perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan yaitu pertumbuhan merujuk kepada perubahan khususnya aspek fisik. Perkembangan pertumbuhan berkaitan dengan organisme sebagai keseluruhan. Selanjutnya, pertumbuhan merujuk kepada perubahan dalam ukuran yang menghasilkan per sel atau peningkatan hubungan antar sel. Pertumbuhan merujuk pada kematangan, struktur, dan fungsi. Pertumbuhan merujuk kepada perubahan kuantitatif. Pertumbuhan merujuk perubahan kuantitatif dan kualitatif. Pertumbuhan tidak berlangsung seumur hidup. Pertumbuhan merupakan proses yang berkelanjutan. Pertumbuhan mungkin membawa atau tidak membawa perkembangan. Pertumbuhan mungkin terjadi tanpa pertumbuhan. Selanjutnya yaitu perubahan dalam perkembangan individu. Perkembangan ada 3, yaitu biologis, sosio-emosional, dan kognitif. Selanjutnya, Fasta atau 1992 mengemukakan bahwa yang pertama yaitu panjang bayi menjadi hampir 2x pada usia 4 tahun. Kedua, anak laki-laki dan perempuan pada usia 10 tahun hampir sama tingginya. Dan ketiga yaitu pada usia 10-12 tahun anak perempuan tumbuh dengan pesat. Sedangkan pada anak laki-laki hal itu terjadi antara umur 12-14. Keempat yaitu tinggi badan berlangsung sampai sekitar umur 15-16 tahun pada anak perempuan, dan pada anak laki-laki sampai umur 17-18 tahun. Dan yang terakhir yaitu pertumbuhan berlangsung tidak akan kecepatan yang menetap. Selanjutnya, lalu bagaimana dengan perkembangan pada organ-organ tubuh? Organ-organ tubuh mencapai kematangan pada waktu dan kecepatan yang berbeda. Selanjutnya, pengertian perkembangan peserta didik. Menurut Santrok dan Yusen 1992, perkembangan adalah pola gerakan atau perubahan yang dimulai pada saat terjadi pembuahan dan berlangsung terus selama siklus kehidupan. Dan menurut Yusuf 2013,
mengartikan perkembangan sebagai suatu proses perubahan dalam diri individu atau organisme, baik fisik jasmania maupun psikis rohania, menuju tingkat kedewasaan atau kematangan yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan. Selanjutnya yaitu ciri perkembangan seumur hidup atau lifelong. Tidak ada periode usia yang mendominasi perkembangan. Multidimensional terdiri atas biologis, kognitif, sosial. Bahkan dalam satu dimensi terdapat banyak komponen. Misal inteligensi abstrak, inteligensi nonverbal, dan inteligensi sosial dan sebagai berikut. Multidireksional yaitu beberapa komponen dari suatu dimensi dapat meningkatkan dalam pertumbuhan, sementara komponen lain menurun. Misal orang dewasa tua dapat semakin arif, tapi kecepatan memproses informasi lebih buruk, lentur atau plastik, bergantung pada kondisi kehidupan individu. Selanjutnya, ranah kajian perkembangan peserta didik. Yang pertama yaitu ranah fisik, kedua ranah intelektual yang meliputi kognitif dan bahasa. Yang ketiga yaitu ranah emosi. Dan yang keempat yaitu ranah sosial yang di dalamnya termasuk perkembangan normal. Selanjutnya, isu-isu yang ditelaah tentang perkembangan natur dan nuture yang mempertanyakan tentang penyebab atau sumber terjadinya perubahan dalam perkembangan itu dibawa sejak lahir atau karena pengaruh lingkungan. Yang kedua yaitu continuity dan discontinuity, yaitu isu yang mempertanyakan apakah pola perkembangan itu menetap, apakah karakteristik terdahulu dapat memperkirakan karakteristik berikutnya. Dan yang ketiga yaitu normatif dan ideografik yang mempertanyakan dan membicarakan bahwa perkembangan itu didasari oleh proses internal biologis yang terjadi secara umum, dan bahwa perkembangan berlangsung dari suatu langkah ke langkah berikutnya atau normatif, atau berpusat pada seorang individu anak yang berbeda dari yang lainnya. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip perkembangan menurut Hurlock. Yang pertama yaitu dasar-dasar permulaan adalah sikap kritis, dan yang kedua peran kematangan dan belajar. Ketiga, mengikuti pola tertentu yang dapat diramalkan. Keempat, semua individu berbeda. Dan yang kelima yaitu setiap perkembangan mempunyai perilaku karakteristik. Keenam, setiap tahap perkembangan mempunyai risiko. Ketujuh, perkembangan dibantu rangsangan. Kedelapan yaitu perkembangan dipengaruhi perubahan budaya. Dan yang kesembilan yaitu harapan sosial pada setiap tahap perkembangan. Nah, yang terakhir yaitu prinsip-prinsip perkembangan menurut Yusuf 2008. Never ending process. Semua aspek perkembangan saling mempengaruhi. Perkembangan itu mengikuti pola atau arah tentu. Perkembangan terjadi pada tempo yang berlainan. Setiap fase perkembangan mempunyai ciri khas. Setiap individu normal akan mengalami tahapan fase atau perkembangan. Nah, itulah tadi sedikit pembahasan dari saya tentang hakikat pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena manusia tidak luput dari kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.